Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madrid zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, ibadah rahman, fa in usikum wa nafsi bi taqwallahi al-mannan. Al-qail fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada hari ini, marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena diri kita yang mulia ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari raya Idul Adha. Mata yang amat sering kita gunakan untuk melihat, untuk maksiat, masih Allah berikan kesempatan untuk melihat kebesaran dan kekuasaannya. Mulut yang banyak kita gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain, masih Allah berikan kesempatan untuk berzikir, mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua manusia mampu dan mau mengumandangkan kalimat takbir, karena kalimat takbir bukan sembarang kalimat. Ia bukan sekadar kalimat untuk memeriahkan hari raya. Ia bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Ia adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tak berdaya dan amat tak berdaya. Yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Saat kita mengucapkannya, kita mungkin sadar diri bahwa kita lemah. Kita sadar diri bahwa kita hanya seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Tuhannya. Tapi pada kenyataannya, seringkali tingkah laku kita justru menunjukkan seakan kita kuat menahan panasnya api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita akan hebatnya pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak, sudah lama Nabi Ibrahim menantikan seorang anak untuk menemani hari-harinya, membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Akhirnya Allah menganugerahkan seorang anak dari rahim istrinya Siti Hajar. Hari berganti hari, musim berubah, sang anak yang kemudian diberi nama Ismail tumbuh berkembang dengan baik. Tapi ternyata pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah untuk menyembelih anak sematawayangnya. Sebagaimana kita mengerti, tak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anak sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Seorang ayah lagi yang sakit melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah terhadap anaknya tak perlu diragukan, tak perlu dipertanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku," tapi yakinlah bahwa kasih sayang ayah kepada anaknya tak bisa dikira.
ia menyayangi anak-anaknya dengan kata-kata, tapi dengan rela ia bekerja di bawah terik panasnya matahari, di bawah derasnya hujan, bahkan ia rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah yang berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahawa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah Allah, tanpa ragu dia berkata pada Ismail kecil, "Ya bunayya, inni ara fil manam, inni azbahuka fanzur ma tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga yang berpendapat 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan, di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dan penuh keikhlasan, "Ya abati ishdud bi ba'di hatta la aqtariba waqf anni taubaka hatta la yatanathar 'alaiha syai'un min dami fatarahu ammi fatahzan wasri' marasikin ala khalqi liyakuna ahwana lil quwwati 'alayya fa idza ataita ammi faqra 'alaiha salam minni." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singsingkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi maha besar Allah, maha kuasa Allah, pisau yang tajam itu tak bisa melukai leher Ismail kecil, dan Allah ganti Ismail kecil itu dengan seekor kambing kibas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil di atas. Yang pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqamah melaksanakan salat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini melangkah, tangan kita diayun, badan kita ini digerakkan menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita, dan sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Seringkali solat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat mal tidak kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahawa hidup ini takkan lama, bahawa nafas kita akan berhenti, bahawa alam kubur telah menanti, tapi justru seringkali tergoda akan keindahan duniawi. Sedangkan yang kedua adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau, tak takut akan derasnya darah mengalir, tak
takut kehilangan nyawa, ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini menjadikan anak yang paham agama dan mampu melaksanakan perintah agama bukan hal yang mudah, tetapi sesulit dan sesusah apapun itu, mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tetapi seorang anak pun bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Sedangkan yang ketiga, pelajaran setiap kita pasti memiliki ujian masing-masing. Nabi Ibrahim yang jelas-jelas Khalilullah, Allah uji dengan berbagai ujian. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup dalam kobaran api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim pernah diuji untuk menyembelih putra sematawayangnya. Betapa sering Nabi Ibrahim ditolak dakwahnya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Dan masih ada banyak ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kita. Kita pasti memiliki ujian masing-masing. Ada yang di antara kita diuji dengan penyakit, kemiskinan, kegagalan, berpisah dari keluarga. Mungkin ada di antara kita di sini yang ditinggal wafat ayah ibunya, ditinggal wafat anaknya, hidup terasa hampa karena orang tersayang tak lagi ada menemani aktivitas sehari-hari. Apalagi di saat Idul Adha seperti ini, kita tak lagi punya ibu. Akan teringat akan kasih sayangnya, akan teringat akan kelembutannya, akan teringat bagaimana dia menyiapkan sarapan untuk kita. Kita yang sudah tak punya ayah akan teringat akan keikhlasan dan perjuangannya mencari nafkah. Tapi para hadirin hadirat, ingatlah, sebanyak apapun ujian kita, takkan melewati batas kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan ingat juga, terkadang tidak hanya berupa kesulitan, kesusahan, terkadang ia berupa kesenangan, kebahagiaan, kemewahan, dan justru seringkali ujian seperti itulah yang membuat kita terlena. Bisa jadi kita merasa tak lagi penting melaksanakan sholat karena hidup sudah bahagia dan aman-aman saja. Kita merasa tidak perlu bersedekah karena harta yang kita miliki seakan murni usaha kita sendiri. Terkadang kesibukan, kebahagiaan, kesenangan dunia melupakan kita akan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Padahal tak ada satupun di antara kita hidup kekal di dunia. Kita semua pasti akan sampai pada suatu waktu. Tubuh kita tak lagi bisa bergerak, jantung kita berhenti berdetak. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat jemaah salat rahimakumullah, marilah kita sama-sama sejenak bertafakkur, mengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yakinkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan. Ya Allah, kami sadar kami berdosa, kami sering lalai akan perintah-Mu. Justru berbagai nikmat yang Engkau berikan banyak kami gunakan untuk maksiat. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sembuhkanlah orang tua kami yang sedang sakit. Berikan kami kesempatan membahagiakan kedua orang tua kami. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kami. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahala kedua orang tua kami yang sudah tiada. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami mohon. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak-anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ya Allah. Amin Allahumma amin. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa
بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله تعالى صلى عليه نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.